Halo semuanya, kenalin, aku Khalid Anda Permana dari program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana angkatan 2018. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mencoba menganalisa suaraku sendiri dengan instrumen yang akan aku lakukan pada domain waktu serta frekuensi. Jadi video ini untuk menjelaskan bagaimana aku akan menganalisa dua sinyal musikal, yaitu satu dengan instrumen dan satu lagi dengan suara aku sendiri. Dan aku akan mencoba menjelaskan dalam bentuk video di sini, dan juga menampilkan laporan yang sudah aku buat. Jadi yang pertama teman-teman, aku akan mulai dari domain frekuensi terlebih dahulu. Di sini sebenarnya sudah tertampilkan ya teman-teman, spektrum frekuensi, dan mungkin teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya. Jadi sebelum itu mungkin aku jelasin sedikit. Source code yang aku ambil di sini adalah aku ambil dari Liberating DSP yang kemarin sempat aku share ke kalian. Itu make GitHub dari Alan Downey, Ting DSP. Itu sangat bermanfaat untuk aku. Dan di sini sebenarnya sama codingannya untuk yang pertama, untuk menampilkan frekuensinya, domain frekuensi itu sama seperti kemarin. Tapi di sini karena aku menggunakan dua, yaitu instrumen dan aku beri nama yang satu untuk suaraku adalah rekaman. Jadi itu ada sedikit perbedaan di mana start yang digunakan itu berbeda, di mana pada saat instrumen itu baru di detik 10 dia instrumennya mulai. Sedangkan durationnya, karena duration asli dari instrumen tersebut adalah sebesar 1,5 menit, jadi aku hanya ambil 1 byte lagu saja, karena aku menggunakan lagu Bintang Kecil. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat segmentasi jadinya. Segmentasi yang mana sih sebenarnya yang aku pakai? Jadi kan sebelumnya sudah dijelasin di sini bahwa aku hanya menggunakan 38. Jadi aku akan menampilkan 38 detik bagaimana sih domain frekuensi yang ada dalam lagu tersebut, dan juga nyanyianku dalam satu byte juga. Dan juga sama 38 detik untuk durasinya. Jadi pada saat instrumen frekuensi ini merupakan untuk membuat plot wave-nya, menampilkan domain frekuensiku, dimana aku menggunakan float wave sama dengan wave, dengan start sama dengan start, duration sama dengan duration. Seperti ini codingannya, masih sama seperti kemarin teman-teman. Dan spektrum, untuk menggunakannya kita gunakan segmen yang akan kita gunakan pada saat sekarang. Startnya sudah ada, durasinya juga sudah ada. Jadi segmen make spectrum, kita namakan segmen ya teman-teman. Ini berkaitan dengan starting tadi dan duration yang kita gunakan. Hasilnya akan berbeda jika kita menggunakan duration full lagunya, seperti itu. Nah, di sini untuk menampilkannya aku menggunakan high, batasan untuk frekuensinya itu 1000 Hz teman-teman. Jadi untuk melihat juga perbedaannya nanti mungkin di bawah 1000 Hz ataupun di atas 1000 Hz. Dan di sini audionya spektrum make wave, make audio, dan display audio. Kita menampilkan lagu yang kita gunakan. Dan sebelumnya kita akan dengarkan dulu instrumennya. Sebenarnya pada saat saya bernyanyi ataupun merekam suara sendiri, saya sudah mencoba untuk mengikuti ya setidaknya kecepatan dari instrumennya agar mirip Bintang Kecil. Oke. Nah, setelah kita memplot kainnya di sebesar 1000, di sini teman-teman bisa melihat bahwa adanya sedikit perbedaan, di mana paling sederhana yang kita bisa lihat bahwa suara saya itu hanya menghasilkan 10.000 desibel pada saat sebelum dia 200 Hz. Sedangkan pada saat instrumen dia cenderung stabil. Saya bilang stabil karena di sebelum 200 dia masih ada sampai 20.000, setelahnya juga masih ada, jadi dia stabil di atas semuanya teman-teman. Sedangkan kalau suara saya sendiri itu ketika satunya mencapai lebih dari 10.000, yang lainnya itu seperti turun seperti itu. Jadinya ada ketidakstabilan dari suara saya sendiri mengenai frekuensi yang saya hasilkan. Seperti itulah kalau misalkan bahasanya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menurunkan hanya ke 100. Dan ini juga saya turunkan hanya ke 100. Teman-teman akan melihat
Di sini high-nya akan menjadi seperti ini. Dan sebenarnya pada saat di instrumen juga mirip teman-teman. Kenapa saya bilang mirip? Karena cekungannya kalau teman-teman lihat, cekungannya mirip di sini. Dimana cekungan di sini terjadi pada saat setelah 40, sedangkan cekungan di sini terjadi setelah 60. Itu cekungannya tuh naik, habis itu turun, habis itu naik. Ini juga turun, habis itu naik. Nah, kalau kita lebih dekati sekarang, mungkin kita lebih dekati ya ke HX10. Coba lihat bagaimana bentuknya di 10. Nah, di 10 kita lihat. Ini merupakan domain frekuensi dari nyanyian saya. Dan ini merupakan domain frekuensi dari instrumen. Teman-teman. Sebenarnya nggak banyak yang bisa dijelasin di sini karena mirip ya teman-teman ya. Saya lihat sih mirip-mirip aja, cuman ini memang pada saat nyanyian sekarang malah lebih rata dia. Tergantung memang frekuensinya dari suara yang dihasilkan. Sekarang kita coba ke 1. Sekarang kita juga coba ini ke 1 ya teman-teman ya. Oke. Nah, inilah bentuk dari frekuensi sampai 1 Hz. Sedangkan pada saat di instrumen seperti ini, sebenarnya bisa dibilang apa ya, kalau dilihat ini lebih rapat ya, kalau misalkan dibilang lebih rapat dan ini lebih terbuka ke samping seperti itu ya, kalau bisa dibilang itu kan secara kasat mata teman-teman ya, ada penjelasannya. Nah, di sini juga udah jelasin. Kita lanjut ke bawah. Ini seperti penjelasan saya tadi bahwa saya melihat adanya kemiripan. Jadi bisa dibilang suara saya sebenarnya sudah mendekati suara instrumen gitu loh. Nah, di sini saya akan menganalisis dengan Audacity. Ini saya udah plot sih ya. Dan kalau misalkan bisa didengarkan, suara saya memang sangat-sangat mirip dengan suara yang dihasilkan antara instrumen dan suara rekaman. Sebentar ya, saya coba untuk menjauhkan, bisa nggak ya, soalnya baru mencoba kemarin. Tang kecil di langit yang biru. Jadi adanya kemiripan, bahkan saya bilang sangat-sangat mirip. Saya mengikuti nada yang saya buat sendiri dalam instrumen. Dan ketika saya coba untuk mengambil binnya saja, bintang bin gitu, ada pada binnya saja di depan, itu pada depan sini. Kalau dilihat bin, salah. Di sini seperti ini, segini lah istilahnya. Dan samanya sebenarnya segini juga. Nah, saya coba bandingkan dengan di Audacity, itu dianalisa dengan spektrum plot seperti ini. Saya sudah kumpulkan ke dalam bentuk gambar dan saya dapatkan seperti ini. Bisa dibilang yang satu ini adalah yang instrumen dan yang punya cekungan lebih banyak ini adalah yang suara nyanyian dari saya sendiri. Dan size-nya saya kecilkan nih sampai di 128. Kebetulan size-nya 128 dan saya coba naikkan size-nya karena itu yang saya coba untuk lihat. Ketika saya naikkan size-nya, di sini yang instrumen masih sama, melandai ke bawah seperti itu, dan yang ini yang sudah mulai berubah, sudah ada banyak, ada apa ya namanya ya, seperti garis-garis seperti itulah ya, turun naik itu udah banyak. Saya lanjutkan lagi, di sini mulai ada naik turunnya dari instrumen, dan sedangkan pada yang apa namanya yang rekaman saya sudah banyak ada gini seperti itu. Saya lanjutkan naiknya, ini juga dia yang suara nyanyian saya dan ini suara instrumen. Nah, di sini saya menyadari bahwa ketika saya melihat garis-garis ini, ternyata kerapatan, saya bilang tadi, kerapatan yang dihasilkan oleh suara saya itu enggak seperti yang terlihat pada saat kita zoom gitu loh. Jadi kita lihat di sini bahwa dia seperti terpisah-pisah
turun naik lagi, turun naik guys. Sedangkan pada saat di instrumen dia seperti dikit lah naik turunnya, kayak berdekatan gitu. Dan ujungnya ini sama diadarin juga, ujung dari ini tuh nggak selancip yang ada di saat di instrumen. Itu menandakan bahwa sebenarnya dia rapat pada saat ada dalam satu frekuensi yang berdekatan, tapi dia antara satu frekuensi hertz dengan ke hertznya itu cenderung banyak punya gini gelombang dan gunung namanya ya, gelombang dan lembah seperti itu. Nah ini juga terlihat pada saat nyanyian saya, dan ini yang terakhir di instrumen terlihat banyak terdapat seperti ini. Ini sebenarnya mungkin pengaruh size juga sih kayaknya ya, tapi memang jelas terlihat bahwa ujungnya ini di suara saya itu landai gitu loh kalau dibandingkan yang instrumen. Nah kan kalau udah size-nya lebih tinggi, saya lihat terdapat kemiripan seperti itu. Mungkin dari domain frekuensi saya nggak terlalu banyak bisa jelasin, karena sebenarnya untuk menganalisa frekuensi itu lumayan susah untuk melihat perbedaan antara keduanya. Dan kalau misalkan kita lihat dari penjelasan saya di awal tentang apa itu domain frekuensi dan domain waktu, sebenarnya domain waktu dan domain frekuensi itu memiliki kaitan yang erat ya, bisa dibilang. Jadi grafik domain waktu itu menunjukkan bagaimana sinyal berubah dari waktu ke waktu, sedangkan grafik domain frekuensi itu menunjukkan seberapa banyak sinyal berada dalam setiap peta frekuensi. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi frekuensi saya bilang bahwa suara saya tidak mencapai maksimal desibel yang dihasilkan, jadi peta frekuensi yang diciptakan oleh manusia itu terbatas kalau misalkan kita lihat dari sini gitu loh. Kita lihat aja kalau misalkan rekaman suara sendiri aja sampai 2500, sedangkan rekaman suara instrumen itu sampai 5000 desibel seperti itu. Dan kalau misalkan kita mau tes untuk hertznya, kita coba bawa dia high-nya, mana dia? Nih ya, kita coba bawa dia ke 5000 deh untuk tes. Dan ini ke 5000 juga. Ini lebih banyak analisis secara kasat mata aja sih, dari apa yang saya lihat dan apa yang menurut saya bisa kita pelajari bareng-bareng. Nah, di sini ini instrumennya. Instrumen itu mulai hilang di 2000 Hz frekuensinya. Sedangkan kalau misalkan nyanyian itu mulai hilang di sama sih 2000 sebenarnya. Ya, cuman dia sudah sangat-sangat hilang juga di, sebenarnya ada kemiripan loh. Sekali lagi ketika kita lihat dari 5000 ini sama mirip untuk bentuk dari bagaimana desibel itu berjalan pada frekuensi hertz seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat kan di sini masih ada titik-titik ini, masih ada yang bekerja gelombang-gelombangnya. Sedangkan kalau di nyanyian tuh, karena saya menggunakan handphone ya untuk merekam, dia lebih meredam noise, tapi nanti di domain waktu kita bisa melihat noise-nya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke domain waktu deh. Kita akan lanjut ke domain waktu. Oke. Nah, domain waktu ini mungkin saya bilangnya lebih gampang untuk saya lihat karena kita langsung melihat perbedaan di sini. Kita lihat teman-teman. Mungkin coding aja dulu ya. Coding aja dulu, saya menggunakan library Librosa yang kebetulan saya coba untuk pakai di sini untuk menganalisa domain waktunya. Oke, di sini kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, secara kasat mata karena kita nggak ngezoom, tapi nanti kita bisa lihat di Audacity untuk perbedaan secara jelasnya. Pada saat rekaman nyanyian terdapat space seperti ini teman-teman. Yang saya bilang bahwa ini adalah, kan kita bernyanyi misalkan bintang kecil diam. Pada saat diam tuh benar-benar ada space yang ada di sini. Sedangkan kalau lagu ataupun instrumen dia cenderung menyatu teman-teman, menyatu. Tapi memang ada batasan di sini. Misalkan di sini batasannya
kelihatan gitu loh kapan mulainya, tapi dia cenderung lebih menyatu kalau dari yang kita lihat. Dan yang kita bisa lihat juga bahwa suara saya tidak stabil, sama seperti saya pada saat frekuensi tersebut. Kenapa saya bilang tidak stabil? Karena itu dari amplitudenya juga bisa dilihat teman-teman. Titik tertinggi amplitudo saya adalah di 6 ataupun mungkin di atas 6 ya. Sedangkan kalau di waktu kita lihat naik turun antara gini tuh dia sama, mirip. Naik turun. Tidak ada yang terlalu kayak seperti ini atas nih turun banget, nggak ada kayak itu. Kalau sini kan kelihatan banget nih atas nih turun banget, terus naiknya ke sini lagi turun, lagi naik. Jadi menurut saya sih, kalau dari pengetahuan saya melihat domain waktu ini terhadap nyanyian saya dan instrumen ya, menurut saya instrumen memiliki kestabilan suara. Ya jelas, kenapa? Karena saya sebagai penyanyi amatir, suara saya tidak stabil untuk menyanyikan lagu. Kadang saya terlalu rendah, kadang saya terlalu tinggi, seperti itu. Itu berdasarkan yang saya rasakan. Dan berdasarkan yang dilihat pada domain waktu ketika saya mencoba untuk membandingkannya dengan frekuensi di bawah, itu saya melihat kejernihan suara yang dihasilkan. Di sini bisa dilihat yang putih-putih sampai 10.000 Hz ini adalah suara-suara luar yang masuk ke dalam rekaman saya. Kalau misalkan dijelasin langsung rekaman saya, itu ada suara tit, itu suara di luar, suara listrik yang tidak DC. Jadi masih banyak suara-suara yang masuk. Sedangkan pada saat rekaman suara instrumen yang saya dapatkan, yang saya coba rekam, itu clear dia, tidak ada suara. Jadi suara instrumennya itu kuat. Jadi dia masih ada putih-putih, cuman dia nggak terlalu banyak. Putih-putih ini adalah noise yang bisa dimasukkan ke dalam domain waktu. Lihat sini ada yang merah-merah juga menandakan tinggi rendahnya. Nah, ketika saya bilang tadi bawah di sini mungkin kita hanya bisa lihat kasat mata. Di Audacity kita bisa melihat lebih dekat lagi bahwa yang saya bilang itu memang nyata. Terdapat kerapatan. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan sih ya. Ketika saya zoom out dulu deh. Ini kan mungkin kayak seperti tadi nih. Ini hasil analisa tadi. Nah, ini kan masih kelihatan sama nih. Kita zoom lagi. Sini sudah mulai kelihatan. Ini lebih renggang, ini lebih banyak rapat. Ini kan pengaruh waktu ya teman-teman ya. Dari menit detik 1 nih. Sama-sama. Saya bilang sama-sama karena emang ini mirip. Bahkan ketika saya ulang itu kan pas nyanyian saya dengan instrumennya. Dan kita lihat, kita zoom lagi. Nih, udah kelihatan kan? Ini tuh lebih renggang dan lebih rapat, lebih banyak gelombang lah bahasanya ya, yang ada di sini ya. Kita zoom lagi. Nah, di sini sebenarnya ketika kita zoom, saya melihat adanya apa ya? Bisa dibilang keteraturan dari suara yang dihasilkan, baik dari suara saya maupun suara instrumen, seperti itu. Seperti ini kita lihat teman-teman. Ini suara saya loh. Dia teratur semua gelombangnya tergantung dari nada yang kita gunakan, seperti itu loh. Sedangkan kalau ada tapinya nih. Tapi instrumen tuh cenderung lebih lama teraturnya daripada suara kita. Suara kita tuh mungkin teraturnya tuh berapa ya? Iya, sepersekian detik lah, ataupun kurang dari sedetik misalkan. Ataupun suara yang kalau saya sendiri kan penyanyi amatir, mungkin di bawah beberapa detik udah hilang suaranya teratur. Nah kan instrumen itu dia lebih teratur dan dia mempunyai ciri khas. Beberapa nada tuh mempunyai ciri khas. Lihat di sini. Oh, seperti itu. Zoom out. Kita balik ke belakang. Nih, kelihatan kok ada space kosong nih karena emang saya diem di sini. Sedangkan pada saat instrumen kan ada nada getar di belakangnya tuh, kayak masih ada nada di belakangnya ketika kita mau memecahkan piano waktu itu. Itu yang kita bisa lihat dari domain waktu. Ini tambahannya di sini. Nah,
Sebenarnya mungkin kalau dari pengetahuan kita dapatkan adalah bagaimana kita melihat teman-teman di sini bahwa suara kita itu memang cenderung lebih tidak stabil daripada instrumen. Alasannya karena instrumen itu memang didesain untuk stabil suaranya teman-teman. Nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan kalau suara kita sendiri kan kita bisa bilang suara kita di oktav pertama. Sedangkan kalau misalkan kita tidak stabil, ataupun menurut aku nih oktav pertama nih, menurut dia nih oktav kedua, jadi kan itu bisa jadi hal yang berbeda. Sedangkan kalau piano nih misalkan, ya kalau misalkan itu C1 ya C1, kalau C2 ya C2. Sedangkan kalau suara kan nggak segampang itu, karena itu perlu penyesuaian lagi. Apalagi penyanyi amatir kayak saya sendiri, ketika saya merekam suara sendiri, saya mengetahui bahwa suara saya sebenarnya sudah mengikuti bentukan dari instrumennya. Saya bilang bentukan karena ya mirip lah bentukannya itu loh, mau dia masuk dengan instrumen lagunya. Cuman itu lagi adanya ketidakstabilan yang ada dari mana sebenarnya di sini suara saya harusnya bisa mirip dengan ini. Itu yang bisa ya setidaknya mengetahui bahwa nada kita itu sudah sesuai nggak sih, atau falas nggak sih kalau bahasa gini ya, dengan instrumen yang kita gunakan. Itu sih yang sebenarnya bisa saya coba untuk analisis di sini kalau misalkan domain waktu, karena jelas kapan kita, kalau misalkan saya coba nyanyikan satu di depan ya, sampai mana ya, sampai sini aja. Bintang kecil itu kan masuk dia tuh sampai sini, suara saya masuk dengan instrumennya. Tapi ada beberapa saat di belakang tuh kayak ya suaranya lebih tinggi daripada nada yang saya hasilkan seperti itu, sehingga kan fals kalau nama kerennya seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan di sini, dan jika ada kurang semoga bisa ditambahkan dengan teman-teman yang mungkin nanti bisa lebih mengerti tentang bagaimana kita mencoba untuk menganalisa pada domain waktu dan domain frekuensi. Dan saya harap apa yang saya sampaikan sekarang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.